Dengan Riza di sini ketemu lagi di kuliah kita Manajemen Lembaga Keuangan, kuliah ke-8 mengenai modal Ventura. Sebelum kita mulai videonya, ada baiknya untuk diklik tombol subscribe-nya dan diklik loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Apa itu modal Ventura? Istilah Ventura berasal dari kata venture, yang secara harfiah bisa berarti suatu yang mengandung resiko atau dapat pula diartikan sebagai usaha. Jadi, modal Ventura atau venture capital adalah modal yang ditanamkan pada usaha yang mengandung resiko. Modal Ventura merupakan investasi pendanaan dalam bentuk penyertaan modal pada sebuah perusahaan swasta. Dana yang diberikan utamanya dalam bentuk uang tunai. Hampir sebagian startup di Indonesia yang telah sukses tak lepas dari dukungan dari modal Ventura tersebut. Pengertian modal Ventura. Modal Ventura adalah bentuk pendanaan yang berbentuk pemberian bantuan modal dalam rangka investasi kepada perusahaan swasta. Tujuan modal Ventura adalah untuk membantu sebuah bisnis berkembang, di mana ketika perusahaan tersebut meraih kesuksesan, pihak investor juga akan mendapatkan keuntungan. Pada umumnya, modal Ventura adalah jenis pendanaan yang sering diberikan untuk perusahaan rintisan atau startup di Indonesia. Hampir banyak startup yang berhasil tidak lepas dari sumber dana modal Ventura. Investasi yang diberikan oleh pemberi modal berupa uang tunai, di mana pihak perusahaan akan memberikan sejumlah bagian saham kepada yang memberikan pendanaan. Investasi modal Ventura. Investasi pada modal Ventura adalah jenis investasi yang beresiko tinggi karena setiap kemungkinan, baik rugi atau untung, bisa saja terjadi. Oleh karena itu, proses sebelum persetujuan dan pemberian modal Ventura adalah presentasi atau pitch deck. Hal tersebut adalah kesempatan bagi perusahaan yang baru untuk memaparkan dan menjelaskan rencana bisnis yang akan dikembangkan. Jika inovasi yang diajukan memiliki prospek bagus dan presentasi disampaikan dengan baik, maka besar kemungkinan investor juga akan tertarik untuk memberikan modal Ventura. Sejarah modal Ventura di dunia berawal dari George Doriot, yang dikenal sebagai penemu dari industri modal Ventura. Pada tahun 1946, Doriot mendirikan American Research and Development Corporation atau ER&D, di mana investasi pada perusahaan Digital Equipment Corporation adalah sukses terbesar. Pada tahun 1968, Digital Equipment melakukan penawaran saham kepada publik, dan ini memberikan imbal hasil investasi atau ROI, atau disebut juga Return on Investment, sebesar 101% kepada ER&D. Awal mula tumbuhnya industri modal Ventura ini adalah dengan diterbitkannya Undang-Undang Investasi Usaha Kecil atau Small Business Investation Act di Amerika pada tahun 1958, di mana secara resmi diperbolehkan kantor pendaftaran usaha kecil atau Small Business Administration (SBA) untuk mendaftarkan perusahaan modal kecil untuk membantu pembiayaan dan permodalan dari usaha wira swasta di Amerika. Adapun sejarah modal Ventura di Indonesia diawali dengan pembentukan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau BPUI. BPUI merupakan BUMN yang sahamnya dimiliki oleh Departemen Keuangan sebanyak 82,2% dan Bank Indonesia sebanyak 17,8%. Selanjutnya di Indonesia,
Gema nama Bahana memang sempat menggentarkan dunia keuangan Nusantara ketika pada tahun 1993 salah satu anak usahanya PT Bahana Arta Ventura atau BAV agresif melebarkan usaha ke seluruh provinsi, membentuk perusahaan modal Ventura daerah atau PMVD. Sasarannya adalah usaha kecil menengah atau UKM untuk dibiayai. Selanjutnya, investasi modal Ventura menjadi populer seiring dengan pertumbuhan perusahaan rintisan teknologi di Indonesia yang mayoritas lebih memilih skema pembiayaan seperti itu. Contoh modal Ventura asal Indonesia yang memang fokus pada perusahaan rintisan di bidang teknologi adalah East Ventures yang telah berdiri sejak tahun 2009. Perusahaan modal Ventura atau Venture Capital Company adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan atau penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan atau investee company untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha. Kegiatan usaha perusahaan modal Ventura meliputi yang pertama adalah penyertaan saham atau equity participation. Yang kedua ada penyertaan melalui pembelian obligasi konversi atau quasi equity participation. Selanjutnya ada pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha atau profit or revenue sharing. Manfaat modal Ventura adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah pemasaran produk lebih efisien. Manfaat dari menerima modal Ventura adalah meningkatnya kredibilitas dan citra sebuah bisnis. Hal ini akan berdampak pada strategi pemasaran produk yang akan berjalan dengan lebih optimal. Yang kedua, meningkatkan potensi usaha, yaitu sebagai rekan kerja, kedua pihak dapat tetap saling membantu untuk mencapai target bisnis mereka. Yang ketiga adalah meningkatkan likuiditas perusahaan. Perusahaan yang proyeknya dibiayai oleh modal Ventura tidak diwajibkan membayar bunga atau angsuran hutang, karena memang konsep modal Ventura adalah investasi. Hal ini tentu bermanfaat untuk meningkatkan likuiditas perusahaan. Contoh modal Ventura. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa perusahaan modal Ventura yang bisa dijadikan contoh. Berikut ini adalah beberapa contoh dari modal Ventura. Yang pertama, 500 Startup. Jenis perusahaan ini adalah bisnis yang dikenal di seluruh dunia karena dibangun oleh para karyawan Google, Facebook, dan PayPal. Perusahaan 500 Startup adalah salah satu investor resmi untuk Bukalapak. Selanjutnya ada CyberAgent Venture. CyberAgent Venture adalah perusahaan modal Ventura asal Jepang yang melakukan ekspansi di Indonesia. Perusahaan ini bernama dengan East Ventures, adalah perusahaan yang memberikan suntikan dana untuk Tokopedia. Jenis pembiayaan modal Ventura. Dalam implementasinya, jenis pembiayaan modal Ventura terbagi ke dalam 3 kategori, yaitu sebagai berikut. Yang pertama berdasarkan cara dana itu diberikan, yang kedua berdasarkan kepemilikan, dan yang ketiga berdasarkan cara dana itu dihimpun. Kita bahas yang pertama berdasarkan cara dana itu diberikan. Jenis pembiayaan modal Ventura berdasarkan pemberian dana adalah bagaimana sumber dana modal Ventura diberikan oleh investor. Kategori ini terbagi menjadi 2 jenis bantuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, single tier approach.
yaitu mengarahkan pada perusahaan sebagai pihak yang menghimpun dana, di mana pengelolaan dana tersebut kemudian diinvestasikan dalam bentuk modal di suatu perusahaan. Yang kedua, two tiers approach, yaitu jenis pembiayaan modal ventura ini adalah pendanaan yang dikelola oleh dua badan usaha, di mana satu perusahaan berperan sebagai penghimpun dana atau fund company, dan yang satu laginya adalah berfungsi untuk mengelola dana yang dihimpun atau manajemen company. Selanjutnya, yang kedua adalah berdasarkan kepemilikan. Jenis kepemilikan akan memberikan pengaruh yang signifikan pada modal yang akan diberikan. Berikut ini jenis pembiayaan modal ventura berdasarkan kepemilikan. Yang pertama ada private venture capital company, mengarah pada perusahaan tertutup, yang artinya perusahaan ini tidak membuka penjualan sahamnya di pasar modal Indonesia. Yang kedua, public venture capital company. Sebaliknya adalah perusahaan modal ventura yang sudah menjadi bagian dari BEI Indonesia, di mana saham mereka terbuka untuk publik. Yang ketiga ada bank affiliate venture company, adalah jenis perusahaan yang dikelola oleh beberapa pihak bank. Hal ini disebabkan karena adanya surplus dana atau mempunyai tujuan tertentu terkait modal ventura. Yang terakhir ada konglomerat venture capital, adalah perusahaan modal ventura yang didirikan oleh beberapa jenis perusahaan besar. Dan yang ketiga adalah berdasarkan cara dana itu dihimpun. Berdasarkan cara dihimpunnya dananya, terdapat dua jenis modal ventura, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, leverage venture capital. Sumber dana ventura untuk jenis ini berasal dari kumpulan wujud pinjaman dari berbagai pihak yang dikelola oleh satu perusahaan modal ventura. Yang kedua ada equity venture capital. Sumber dana modal ventura equity venture capital berasal dari perusahaan modal ventura yang sebagian besar dananya berasal dari modal pribadi. Tujuan perusahaan modal ventura tertuang di dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia nomor 1251 tahun 1988. Di dalam Kepmenkeu dijelaskan perusahaan modal ventura dapat membantu permodalan maupun bantuan teknis yang diperlukan perusahaan maupun usaha yang sudah berjalan guna untuk pengembangan suatu penemuan baru. Yang kedua, untuk pengembangan perusahaan yang pada tahap awal usahanya mengalami kesulitan dana. Yang ketiga, membantu perusahaan yang berada dalam tahap pengembangan. Yang keempat, membantu perusahaan yang berada dalam tahap kemunduran usaha. Yang kelima, pengembangan proyek penelitian dan rekayasa. Yang keenam adalah untuk pengembangan berbagai penggunaan teknologi baru dan alih teknologi baik dari dalam maupun luar negeri. Dan yang terakhir, untuk membantu pengalihan kepemilikan perusahaan. Cara dan pola pembiayaan. Beberapa cara pembiayaan yang dilakukan oleh modal ventura di Indonesia yaitu dengan cara yang terdiri dari sebagai berikut, yaitu penyertaan saham secara langsung kepada perusahaan yang menjadi pasangan usaha. Selanjutnya ada membeli obligasi konversi yang setelah waktu yang disepakati bersama dapat dikonversi menjadi saham. Atau yang terakhir yaitu penyertaan modal pada perseroan serta pola bagi hasil di mana persentase tertentu dari keuntungan setiap bulan akan diberikan kepada perusahaan modal ventura, perusahaan atau perusahaan pasangan usaha.
Selain pembiayaan modal ventura, pola bagi hasil yang mungkin dilakukan dibagi lagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, bagi hasil berdasarkan pendapatan yang diperoleh. Yang kedua, bagi hasil berdasarkan keuntungan bersih. Dan yang terakhir, bagi hasil berdasarkan perjanjian. Bagi suatu perusahaan yang menganggap bisa memberikan keuntungan bagi perusahaannya, adapun beberapa cara perusahaan dalam mendapatkan modal ventura seperti sebagai berikut. Yang pertama, mengajukan rencana bisnis, di mana pembuatan rencana bisnis yang baik untuk diajukan kepada pemodal. Yang kedua, datang langsung ke pameran perusahaan rintisan, di mana mengunjungi pameran tersebut penting karena sebagian besar investor sedang mencari startup untuk disuntikan dana. Yang ketiga, ada uji kelayakan di mana proposal bisnis yang diajukan untuk menarik perhatian pihak investor untuk lanjut ke tahap pertemuan. Selanjutnya ada tanda tangan perjanjian kerjasama di mana investor dan perusahaan saling membuat perjanjian apabila perusahaan dinyatakan lolos dalam tahap ini, yaitu tahap uji kelayakan. Quotes for today. Price is what you pay. Value is what you get. By Warren Buffett. Sekian kuliah kita pada hari ini. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Keep your spirit to learn more. Please like, share, and comment. Dan jangan lupa untuk di subscribe channel ini dan diklik loncengnya agar mendapatkan notifikasi dari kuliah-kuliah kita selanjutnya. Terima kasih.